warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bin Al-Arham dengan NPM 022-722-11-026. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Ekonomi Informal dan Strategi Keuangan di Kalangan Pedagang Kaki Lima di Ternate. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang penelitian. Pedagang kaki lima merupakan salah satu elemen yang tidak terpisahkan dari pemandangan perkotaan di banyak negara, termasuk mereka seringkali beroperasi di tepi jalan, trotoar, atau tempat-tempat publik lainnya, menjual berbagai jenis barang, mulai dari makanan ringan hingga produk-produk kerajinan tangan. Meskipun aktivitas mereka memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan menyediakan aksesibilitas produk bagi masyarakat, namun kehidupan dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima seringkali kurang dipahami secara mendalam. Ekonomi informal yang sering kali menjadi konteks utama bagi pedagang kaki lima memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dari sektor formal. Dalam konteks ini, pedagang kaki lima dihadapkan pada berbagai tantangan unik seperti ketidakpastian penghasilan, akses terbatas terhadap layanan keuangan formal, dan risiko lingkungan yang tinggi. Di sisi lain, mereka juga mengembangkan berbagai strategi kualitatif untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial yang terus berubah. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan tentang ekonomi informal, masih ada sedikit pemahaman yang mendalam tentang strategi keuangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima dalam menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, penelitian etnografi yang mendalam tentang topik ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik keuangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima, serta interaksi sosial dan konteks budaya yang mempengaruhi pilihan keuangan mereka. Dengan memahami lebih dalam dinamika ekonomi informal di kalangan pedagang kaki lima, dapat diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang strategi keuangan dan dalam konteks ketidakpastian ekonomi, serta memberikan wawasan bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sektor ekonomi informal. Baik, kita lanjut ke motivasi penelitian. Jadi, motivasi penelitian ini muncul dari kesadaran akan keterbatasan pemahaman kita tentang kehidupan pedagang kaki lima, terutama dalam hal strategi keuangan yang mereka gunakan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Meskipun pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, literatur tentang ekonomi informal masih terbatas, dengan fokus yang lebih banyak pada sektor formal. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik keuangan perdagangan kaki lima. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif
dan efektif untuk mendukung sektor ekonomi informal secara keseluruhan. Lanjut ke fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap praktik keuangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima di Ternate dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pedagang kaki lima mengelola pendapatan mereka, memanfaatkan sistem keuangan formal dan informal, serta mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dinamika praktik keuangan di dalam konteks ekonomi informal serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pilihan keuangan mereka. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang cara-cara pedagang kaki lima beradaptasi dan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, serta implikasi bagi pembangunan kinerja kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Baik, lanjut lagi ke tujuan penelitian. Mendalami praktik keuangan. Untuk memahami secara mendalam praktik keuangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima di Ternate termasuk pengelolaan pendapatan, penggunaan sistem keuangan formal dan informal, serta strategi pengelolaan risiko. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi pilihan keuangan pedagang kaki lima, seperti hubungan keluarga, kondisi ekonomi lokal, dan norma-norma budaya. Menggambarkan dinamika ekonomi informal. Untuk menggambarkan dinamika ekonomi informal dalam konteks pedagang kaki lima termasuk perubahan lingkungan ekonomi dan sosial serta respons dalam mereka terhadap perubahan tersebut. Memberikan wawasan bagi pembangunan kebijakan. Untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap faktor sektor ekonomi informal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik keuangan pedagang kaki lima di Ternate, identifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan mereka, serta memberikan wawasan bagi pembangunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap sektor ekonomi informal. Selain itu, peneliti ini juga akan memperbarui literatur etnografi tentang ekonomi informal dengan menyajikan narasi yang kaya tentang pengalaman hidup dan praktik keuangan pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika sosial dan ekonomi wilayah perkotaan. Lanjut, kajian pustaka. Pendahuluan. Ekonomi informal menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Ternate, seperti di banyak kota lainnya, pedagang kaki lima merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem ekonomi informal. Mereka menyediakan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat, memainkan peran penting
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, keberadaan dan aktivitas PKL atau pedagang kaki lima seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk masalah keuangan. Strategi keuangan menjadi sangat penting bagi para pedagang kaki lima ini untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan dan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ekonomi informal dan strategi keuangan di kalangan pedagang kaki lima di Ternate dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ekonomi informal dan praktik keuangan pedagang kaki lima. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal. Baik, isi kajian pustaka. Yang pertama, strategi. Konsep dan teori strategis keuangan dalam bab ini akan dibahas tentang konsep dasar dan teori yang mendasar pengambilan keputusan keuangan, termasuk pengertian strategi keuangan dalam konteks bisnis mikro seperti pedagang kaki lima, praktik keuangan dalam ekonomi informal, analisis akan dilakukan terhadap praktik keuangan yang umum dijumpai dalam ekonomi informal, termasuk bagaimana pedagang kaki lima mengelola pendapatan, pengeluaran, dan risiko finansial mereka. Penelitian terdahulu tentang strategi keuangan pedagang kaki lima ditinjau singkat akan dilakukan terhadap penelitian terdahulu yang telah memfokuskan pada strategi keuangan pedagang kaki lima di berbagai konteks untuk mengeksplorasi temuan-temuan utama dan kesimpulan yang relevan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Praktik pengelolaan keuangan dalam konteks bisnis mikroanalisis akan dilakukan terhadap praktik pengelolaan keuangan yang umum dijumpai dalam bisnis mikro, khususnya pedagang kaki lima. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dalam skala kecil, seperti keterbatasan sumber daya dan risiko usaha yang tinggal juga akan dibahas. Bab ini akan melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah memfokuskan pada pengelolaan keuangan pedagang kaki lima di berbagai konteks. Temuan-temuan utama dan kesimpulan yang relevan dari penelitian-penelitian tersebut akan diidentifikasi untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pedagang kaki lima di Ternate dalam bab ini akan diidentifikasi. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan perdagangan kaki lima di Ternate. Pengaruh kondisi ekonomi lokal, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor sosial lainnya terhadap praktik pengelolaan keuangan mereka juga akan dieksplorasi. Analisis akan dilakukan terhadap tantangan utama yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam mengelola keuangan mereka, serta identifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Implikasi bagi kebijakan dan praktik lapangan pada bab terakhir akan didiskusikan implikasi temuan penelitian terhadap pengembangan kebijakan publik yang mendukung pengelolaan keuangan pedagang kaki lima dan bisnis mikro lainnya. Rekomendasi untuk praktik lapangan dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses pedagang kaki lima terhadap sumber daya pengelolaan keuangan juga akan disajikan. Dan yang ketiga, kesimpulan.
Dari apa yang telah dituliskan atau dijelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa tinjauan kembali terhadap temuan-temuan utama yang ditemukan dalam literatur mengenai pengelolaan keuangan pedagang kaki lima, termasuk praktik-praktik yang umum dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Diskusi tentang bagaimana temuan-temuan dari literatur dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang pengelolaan keuangan, khususnya dalam konteks bisnis mikro seperti pedagang kaki lima. Analisis tentang implikasi praktis dari temuan-temuan dalam literatur terhadap praktik pengelolaan keuangan pedagang kaki lima di lapangan. Ini meliputi rekomendasi untuk peningkatan literasi keuangan, pengembangan kebijakan, dan dukungan praktis lainnya. Pengakuan terhadap keterbatasan-keterbatasan dari penelitian literatur yang telah dilakukan, termasuk aspek-aspek yang belum tercakup secara memadai dan potensi biasa dalam analisis. Baik, lanjut lagi ke metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang ekonomi informal dan strategi keuangan di kalangan pedagang kaki lima di Ternate. Misalnya pengelolaan keuangan pedagang kaki lima di Ternate. Hal ini penting karena pedagang kaki lima memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal dan pemahaman yang lebih baik tentang praktik keuangan mereka dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung mereka. Dan yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kami ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi pedagang kaki lima terkait dengan pengelolaan keuangan mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami dapat mengeksplorasi sudut pandang yang beragam dan mendalam tentang topik penelitian. Yang ketiga, waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dari bulan Januari hingga Maret pada tahun 2024 untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan memenuhi tujuan. Dan yang keempat, situs dan informan penelitian. Penjelasan tentang pentingnya pemilihan situs penelitian yang tepat dan informan yang relevan dalam memahami dinamika ekonomi informal dan strategi keuangan pedagang kaki lima di Ternate. Pendekatan ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sesuai dengan konteks lokal. Dan yang kelima, teknik pengumpulan data. Wawancara adalah proses di mana satu orang mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan informasi atau pemahaman lebih lanjut tentang sesuatu. Jadi, ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengumpulkan data tentang ekonomi informal di kalangan pedagang kaki lima di Ternate. Yang pertama, wawancara mendalam. Mewawancarai beberapa pedagang kaki lima untuk mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan bagaimana cara mereka mengatur keuangan sehari-hari. Dan yang kedua, observasi partisipatif. Jadi observasi secara langsung di pasar Ternate untuk melakukan penelitian agar mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan cara mereka mengatur keuangan mereka sehari-hari. Yang keenam, teknik pengujian kredibilitas data. Berikut adalah beberapa teknik pengujian kredibilitas data yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas ekonomi
dan strategi keuangan di kalangan pedagang kaki lima di Ternate. Yang pertama, triangulasi data. Yang kedua, member checking. Yang ketiga, analisis teori relevan. Dan yang keempat, konsisten dalam temuan. Dan yang ketujuh, teknik analisis data. Beberapa metode analisis data berikut dapat digunakan. Dan yang pertama, analisis tema. Yang kedua, analisis narasi. Yang ketiga, analisis konten. Dan yang keempat, analisis fenomenologi. Yang kelima, analisis komparatif. Dan yang terakhir, analisis SWOT. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penelitian tentang ekonomi informal dan strategi keuangan di kalangan pedagang kaki lima di Ternate dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi informal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Pedagang kaki lima mengandalkan berbagai strategi keuangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka. Implikasi mereka dari penelitian ini termasuk perlunya peningkatan akses ke layanan keuangan serta pelatihan manajemen keuangan bagi pedagang kaki lima untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Dari segi kebijakan, rekomendasi mencakup pembangunan program dukungan dan kebijakan yang lebih indusif bagi sektor ekonomi informal guna meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang dinamika ekonomi informal di Ternate dan menyediakan landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologi, tentu seperti keterbatasan data dan batasan dalam lingkup waktu dan ruang. Saran untuk penelitian selanjutnya termasuk eksplorasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan pedagang kaki lima serta studi longitudinal untuk memahami perubahan dalam praktik ekonomi informal untuk dari waktu ke waktu. Pentingnya mendukung sektor ekonomi informal sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi lokal harus ditekankan. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan untuk meningkatkan kondisi pedagang kaki lima di Ternate. Kesimpulan ini mencerminkan hasil penelitian secara komprehensif dan memberikan arah untuk langkah-langkah selanjutnya dalam memahami dan mendukung ekonomi informal di Ternate. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.